Kita akan bahas kembali mengenai soal HOTS TKP, tes karakteristik pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ceria Bimbel ASN, sumber terpercaya untuk persiapan tes CPNS Anda. Channel ini hadir untuk membantu Anda mempersiapkan tes CPNS dengan cara yang seru dan tentunya efektif. Kami menyajikan soal-soal terbaru, pembahasan lengkap, serta tips dan trik untuk sukses di ujian CPNS. Dengan update soal terkini, video tutorial, dan simulasi tes, kami berusaha memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Dapatkan informasi terupdate tentang perubahan format tes, pola soal terbaru, serta kiat-kiat praktis dari para ahli dan mereka yang telah lulus tes CPNS sebelumnya. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi yang terbaik dalam tes CPNS dengan cara yang tepat dan efisien. Siap untuk sukses? Ayo gabung dan ikuti perjalanan Anda menuju karir ASN yang cemerlang. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Yang mana tes ini menguji kemampuan terkait sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, serta hal lain yang berhubungan dengan profesionalisme. Nah, jadi teman-teman dalam penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan TKP ini diharapkan calon pegawai negeri sipil atau ASN itu memiliki sifat pelayanan publik dengan tujuan untuk mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Sifat kedua adalah jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga adalah sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Selanjutnya adalah mengenai teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya, profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan yang terakhir adalah anti-radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti-radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Jadi, hal tersebut di ataslah yang menjadi tes karakteristik pribadi untuk calon pegawai negeri sipil atau calon aparatur sipil negara. Oke teman-teman, kita langsung saja pada contoh soal berikut. Anda adalah seorang pemimpin cabang sebuah kedai makanan besar di Jakarta. Suatu hari, Anda dipanggil atasan untuk mengikuti rapat penting terkait masalah di cabang tempat Anda bekerja. Ternyata terjadi penurunan jumlah pelanggan yang cukup drastis sehingga mengakibatkan menurunnya pemasukan cabang tersebut. Pimpinan pusat mengharuskan hal ini segera dibahas, jika tidak akan berdampak buruk bagi cabang Anda ke depannya. Di hari yang sama dengan rapat, Anda harus mengikuti tes CPNS yang sudah Anda siapkan dan rencanakan jauh-jauh hari. Maka yang Anda lakukan adalah A. Meminta salah satu anggota untuk memimpin rapat dan diam-diam ikut tes CPNS sehingga keduanya bisa terlaksana. B. Mengabaikan tes CPNS dan fokus terhadap rapat cabang. C. Izin kepada atasan untuk mengikuti tes CPNS. D. Menunda rapat dan mengadakan rapat dengan pimpinan esok hari saja agar bisa mengikuti tes dan tetap bisa melaksanakan rapat. Atau E. Mengikuti rapat sebentar saja kemudian menyerahkan kewenangan kepada bawahan lalu izin mengikuti tes CPNS. Baik teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi kita bisa melihat dari opsi pilihan A, B, C, dan E ini untuk memilah jawaban skor
tertinggi, yang mana dalam TKP ini Anda diberikan pilihan jawaban yang skornya itu mulai dari 1 atau skor terendah sampai dengan skor tertinggi yaitu 5. Nah, ketika Anda memilih salah satu opsi yang ada di sini, maka Anda memiliki peluang untuk mendapatkan skor dan sesuai dengan jawabannya. Apakah jawabannya itu tepat atau kurang tepat. Nah, pada soal berikut ini yang mana Anda adalah seorang pimpinan cabang, maka jawabannya adalah yang mana teman-teman? Oke, jadi jawabannya adalah D, menunda rapat dan mengadakan rapat dengan pimpinan esok hari saja agar bisa mengikuti tes dan tetap bisa melaksanakan rapat. Jadi, memilih opsi ini karena memberikan prioritas kepada kewajiban utama saat itu, yaitu rapat yang berkaitan dengan penurunan pelanggan dan pemasukan cabang. Dengan menunda rapat, Anda dapat merencanakan ulang untuk menghadiri tes CPNS di waktu yang sesuai. Oke, jadi untuk pilihan D, ini poinnya adalah 5. Untuk skor 4 ada pada pilihan A. Jadi kalau teman-teman tadi pilihnya choice A, itu adalah poinnya atau skornya 4. Kemudian untuk skor 3 ada pada pilihan E. Untuk C, izin kepada atasan untuk mengikuti tes CPNS, itu ternyata skornya hanya 2 teman-teman. Dan untuk skor terendah, mengabaikan tes CPNS dan fokus terhadap rapat cabang, ini mungkin tidak menjadi opsi yang bijak, terutama jika Anda mempersiapkan jauh-jauh hari. Hal ini bisa menjadi peluang yang terlewatkan. Jadi, ini memiliki skor hanya 1 atau poin terendah. Oke teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Jadi poin tertinggi atau poin dengan skor 5 ada pada jawaban D ya teman-teman. Oke, tetap semangat, kita ke soal selanjutnya. Anda bekerja sebagai admin di sebuah jasa pengiriman. Ketika kantor sedang ramai, tiba-tiba ayah Anda datang meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkan ke bandara. Karena tidak ada yang bisa mengantarkannya, sikap Anda adalah A. Meminta izin atasan untuk mengantar ayah Anda ke bandara. B. Meminta izin atasan untuk mengantar ayah Anda ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkan. C. Menyarankan ayah Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena bank sedang ramai. D. Meminta ayah Anda untuk menunggu karena bank ramai dan mengantarkan ke bandara setelah bank sepi. Atau E. Meminta teman Anda untuk mengantarkan ayah ke bandara karena bank ramai sehingga Anda tidak dapat mengantarkan sendiri. Oke teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik.
Baik teman-teman, untuk soal ini jawaban yang paling tepat atau skor 5 ada pada pilihan. Oke, jadi ada pada pilihan A ya, meminta izin atasan untuk mengantar ayah Anda ke bandara. Nah, meminta izin atasan adalah langkah yang baik untuk memberitahu atasan Anda tentang keadaan mendesak. Ini menunjukkan komunikasi yang baik dengan atasan. Nah, untuk skor 4 ada pada pilihan B. Jadi ini skornya 5, skor 4 ada pada pilihan B. Meminta izin atasan untuk mengantar ayah Anda ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkan. Nah, jika alasan kantor sedang ramai tidak menciptakan dampak negatif yang signifikan, meminta izin secara jujur tetap merupakan opsi yang baik. Skor 3 ada pada pilihan D. Meminta ayah Anda untuk menunggu karena kantor ramai dan mengantarkan ke bandara setelah kantor sepi. Nah, menyarankan solusi yang dapat menunggu sehingga situasi di kantor mereda adalah pendekatan yang masuk akal, tetapi tergantung pada urgensi dan kebutuhan ayah Anda. Nah, poin 2 atau skor 2 ada pada pilihan E. Jadi kalau teman-teman tadi pilih opsi E ini skornya hanya 2, yang mana meskipun ini bisa menjadi solusi tetapi tetap mencoba melibatkan atasan lebih baik karena ini menunjukkan tanggung jawab pribadi. Dan untuk skor 1 atau skor terendah ada pada pilihan atau opsi C, yang mana menyarankan untuk naik angkutan umum mungkin kurang bijaksana karena itu bukan solusi yang pribadi dan mungkin tidak memberikan kenyamanan yang diinginkan oleh ayah Anda. Jadi teman-teman, ketika menjawab soal TKP itu lebih ke rasional dan lebih bertanggung jawab atau profesional. Nah, jadi opsi A ini menjadi pilihan yang paling baik atau memiliki skor 5 terhadap soal ini. Oke, teman-teman, kita lanjut pada soal berikut ini. Sosial media saat ini merupakan platform yang digemari dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Untuk lebih menjaga privasi dan keamanan dalam menggunakan media sosial, yang Anda lakukan adalah A. Tidak mengklik tautan yang tidak dikenal, B. Mengganti password secara berkala, C. Tidak menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi, D. Tidak memposting informasi pribadi, atau E. Menggunakan fitur yang aman. Baik teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya yang paling tepat atau memiliki skor tertinggi ada pada pilihan. Oke, jadi ada pada pilihan D ya teman-teman, tidak memposting informasi pribadi. Nah, ini adalah langkah yang sangat efektif dalam menjaga privasi, menghindari memposting informasi pribadi, mengurangi resiko keamanan. Jadi ini poinnya ada 5. Kemudian skor 4 ada pada pilihan E, menggunakan fitur yang aman. Nah, menggunakan fitur keamanan pada platform media sosial seperti konfigurasi privasi yang tepat dan mengautentifikasi 2 faktor membantu meningkatkan keamanan akun. Jadi pilihan E ini mendapatkan poin 4. Pilihan B, mengganti password secara berkala, adalah kebiasaan yang baik untuk meningkatkan keamanan. Meskipun fokus utama pada media sosial, sebaiknya tetap berada pada informasi yang diunggah. Jadi poin atau pilihan B ini ada atau memiliki skor 3. Skor 2 ada pada pilihan A,
Tidak mengklik tautan yang tidak dikenal dapat mencegah serangan phishing atau menjaga keamanan akun. Dan poin atau skor terendah, skor 1, ada pada pilihan C. Meskipun tidak menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi, mungkin agak ekstrim ya. Jadi sebagian besar orang menggunakan media sosial untuk berbagi momen pribadi dengan teman dan keluarga. Tetapi membatasi informasi pribadi yang dibagikan adalah tindakan yang baik. Jadi poin atau pilihan C ini memiliki skor terendah atau 1. Jadi kita diminta untuk bijak dalam bermedia sosial. Tetap semangat teman-teman, kita ke yang mengalami perkembangan secara signifikan. Setiap orang dapat mengakses informasi dari berbagai sumber, baik terpercaya maupun informasi yang masih harus dicari kebenarannya. Seperti halnya saat ini, sedang ramai tentang masa pemilu. Berita dan informasi yang santer mengenai politik sangat banyak. Tidak sedikit terdapat informasi yang belum jelas kebenarannya, maka sikap Anda adalah A. Mengkonfirmasi fakta dari informasi tersebut. B. Saya tetap mempercayainya. C. Saya tidak peduli dengan informasi tersebut. D. Saya ragu mempercayainya. Atau E. Saya tidak peduli dengan orang lain. Nah, teman-teman boleh jawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi pada soal tersebut kita bisa mengambil jawaban atau memilih jawaban yang tepat, yang mana skor 5 ada pada pilihan. Oke, jadi ada pada pilihan A, mengonfirmasi fakta dari informasi tersebut. Jadi takutnya atau khawatirnya informasi ini adalah hoax. Tindakan yang paling tepat adalah mencari konfirmasi atau fakta lebih lanjut sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Jadi opsi A ini memiliki poin 5. Kemudian opsi atau skor 4 ada pada pilihan D. Saya ragu mempercayainya. Jadi rasa ragu adalah respon yang baik ketika menghadapi informasi yang belum diverifikasi. Ini menunjukkan sikap kritis terhadap informasi yang diterima. Nah, choice atau pilihan B itu memiliki skor 3. Nah, mempercayai informasi tanpa verifikasi dapat berisiko jika informasi tersebut ternyata tidak akurat. Sebaiknya dihindari. Kemudian pilihan C, saya tidak peduli dengan informasi tersebut, itu memiliki skor 2. Sikap apatis terhadap informasi politik yang sangat penting dapat merugikan karena keputusan yang dibuat dalam pemilu mempengaruhi masyarakat. Dan untuk skor 1 atau skor terendah ada pada pilihan E, saya tidak peduli dengan orang lain. Nah, sikap yang kurang peduli terhadap informasi politik dan kebenaran dapat mengurangi partisipasi dalam proses demokrasi dan pemilihan umum. Lebih baik memiliki kepedulian dan kesadaran politik. Jadi ini memiliki skor terendah atau skor 1. Oke teman-teman, tetap semangat, kita ke soal selanjutnya. Setiap 3 bulan sekali, keluarga Anda mengadakan pertemuan rutin bersama-sama dengan anggota keluarga besar lainnya. Dalam kegiatan ini, selain arisan keluarga, juga terdapat sesi mengobrol tentang banyak hal. Nah, sikap Anda adalah A. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya. B. Mengarah pembicaraan pada hal-hal yang memungkinkan orang lain mengetahui kelebihan saya. C. Berusaha memuaskan tamu dan menjamu sebaik-baiknya. D. Menunggu kesempatan untuk penawaran pengembangan masa depan. Atau E. Menjamu dengan ramah sambil menunjukkan kelemahan saya.
Baik teman-teman, silakan jawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah apa? Ya, jadi jawabannya adalah A. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya. Jadi mencari peluang untuk pengembangan diri dan masa depan adalah sikap proaktif yang baik. Nah, pilihan A ini mendapatkan skor 5. Kemudian pada pilihan D, menunggu kesempatan untuk penawaran pengembangan masa depan itu mendapatkan skor 4. Karena sikap menunggu peluang untuk pengembangan masa depan juga positif meskipun tidak seaktif opsi A atau opsi pertama tadi. Nah, untuk pilihan B, mengarahkan pembicaraan pada hal-hal yang memungkinkan orang lain mengetahui kelebihan saya, itu memiliki skor 3. Yang mana memperkenalkan kelebihan diri dapat menjadi bagian dari membangun hubungan positif dan kesempatan masa depan. Dan untuk pilihan C, berusaha memuaskan tamu dengan menjamu sebaik-baiknya, meskipun penting untuk menjamu tamu dengan baik, tetapi fokus pada pengembangan diri dan peluang masa depan jauh lebih prioritas. Nah, untuk opsi C ini memiliki skor 2. Dan untuk skor terendah ada pada pilihan E, menjamu dengan ramah sambil menunjukkan kelemahan saya. Ini kurang relevan ya teman-teman dalam konteks pertemuan keluarga atau bisa dianggap kurang pantas. Lebih baik menonjolkan kelebihan pada setiap kesempatan. Jadi ini poinnya 1. Nah, tipsnya teman-teman, ketika Anda menjawab soal TKP itu harus mengedepankan rasionalisme dan profesional. Mana yang dianggap pilihan yang paling baik atau pilihan yang paling bijak, biasanya itu memperoleh skor tertinggi atau skor 5. Teman-teman, daftar sekarang juga di Ceria Bimbel ASN. Siapkan diri Anda menjadi ASN yang tangguh dan berkualitas bersama Ceria Bimbel ASN. Di sini Anda akan belajar secara terstruktur dan menyenangkan, dipandu oleh pengajar yang berpengalaman tentunya dan materi yang up to date. Teman-teman, di sini kita akan bahas mengenai TIU, TWK, dan TKP. Jangan tunggu nanti, masa depan Anda dimulai dari sekarang. Segera daftar dan hubungi admin kami di WhatsApp 085 399 090388 atau mengunjungi Instagram kami di Ceria Bimbel ASN, TikTok Ceria Bimbel ASN, dan boleh melalui email ceriabimbel@gmail.com. Sampai jumpa dan terima kasih.